mengikuti kajian yang diselenggarakan di Musola Nurul Yakin, dan bersama kita ada Idris Yusuf, Ustadz Idris Yusuf yang akan menyampaikan materi tentang keutamaan juhud. Ya, alhamdulillah ini perdana untuk kajian kita di Zoom dan insya Allah live stream juga di YouTube. Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semua. Ya, Ustadz, tafadhol Ustadz, bisa dimulai. Jazakallah khair Ustadz. Afwan Ustadz, masih di mute. Masih di mute Ustadz, bisa buka mikrofonnya Ustadz Afwan. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah wa a'azzakumullah. Kembali kita memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita pada pagi ini, dan diberikan oleh Allah taufik berupa kemudahan untuk hadir dan bermajlis, dan ini tentu merupakan satu nikmat istimewa ya bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, menuntut ilmu ini, kata Nabi SAW, jalan menuju surga. Menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Ya, orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntut ilmu, berarti dia diberikan kemudahan oleh Allah untuk masuk surga, insyaallah. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maksudnya ilmu agama, ilmu yang sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka dijamin oleh Nabi, Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya. Oleh karena itu, ini merupakan kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Dalam hadis yang lain, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan baginya,
maka Allah akan berikan dia kefahaman. Allah akan berikan dia pemahaman atau paham terhadap agama ini. Nah, ini jalan ya untuk sampai kepada paham. Karena orang kalau tidak belajar, bagaimana mau paham? Ya enggak? Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita akan mendapatkan ilmu? Jalan juga dengan doa yang diajarkan oleh Allah dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahlah ilmuku dan berilah aku pemahaman. Berilah aku kepahaman. Berilah aku paham. Ya. Jadi ilmu dan paham itu disebutkan oleh para ulama itu dua hal yang berbeda. Meski kalau sudah disebut ilmu harusnya paham. Tapi ternyata tidak setiap orang yang berilmu paham, atau tidak setiap orang yang berilmu memiliki pemahaman yang benar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan di sana, tambahlah ilmuku dan beri rezekilah aku berupa kepahaman. Ya, karena berapa banyaknya dari kita yang mungkin hafal Al-Fatihah, tapi kita nggak mengilmu, tidak memahami Al-Fatihah. Ya enggak? Kita hafal zikir pagi dan petang, tapi tidak setiap kita memahami makna zikir pagi dan petang. Itu yang maksud dengan paham. Jadi paham itu sebenarnya lebih mendalam dari sekedar memiliki ilmu. Jadi bahasanya kalau ilmu itu bersifat umum. Kalau paham itu sudah fokus ilmu, bersifat khusus. Sehingga orang yang paham insya Allah berilmu. Tapi orang yang berilmu belum tentu paham. Ya. Paham ya Bapak Ibu bedanya ya antara berilmu dengan paham. Nanti dicontohkan oleh para ulama, seseorang bisa saja hafal Al-Quran, tapi dia nggak tahu isinya. Nah itu dia dapat dikatakan dia berilmu tentang Al-Quran, tetapi dia nggak paham. Banyaknya dari kita yang hafal Juz Amma, tapi nanti disuruh terjemah nggak ngerti. Amma yatasa'alun, coba terjemahkan. Nggak tahu, tapi amma yatasa'alun tahu. Banyak dari kita menghafal hadis-hadis Nabi SAW terkait dengan doa-doa. Tapi disuruh terjemahkan nanti kita nggak ngerti. Aslahna wa aslahal mulku lillah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Nah, disuruh terjemah, kita nggak ngerti. Coba itu terjemahkan ini apa maksudnya. Waduh, saya nggak tahu sana. Artinya nggak paham. Dia ada ilmunya, sekedar menghafal saja. Maka itu bisa disebut berilmu. Tetapi dia nggak paham. Nah, maka paham ini penting. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah secara khusus agar diberikan hikmah. Karena tak sedikit dari kita ini mungkin rajin belajar, yang sering hadir ke majelis ilmu, alhamdulillah punya ilmu, tapi nggak paham. Karena orang kalau nggak paham, biasanya dia nggak akan berubah. Meski pengetahuannya bertambah, tapi dia nggak ngerti, nggak paham apa yang dipelajari. Biasanya orang-orang seperti ini, itu nggak akan berubah biasanya. Sedangkan kita belajar ini supaya kita berubah. Ya. Apa yang berubah? Wujud kita atau apa? Bukan wujud yang berubah. Hati kita, jiwa kita,
akhlak kita, muamalah kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi ini kita akan membahas satu tema terkait dengan Arba'in, masuk ke hadis yang ke-31, yakni keutamaan zuhud. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu seperti biasa. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'di, ya Sa'di radhiyallahu anhu, قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملت وأحبني الله وأحبني الناس فقال اذهب في الدنيا يحبك الله واذهب فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه بسند حسن. Dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang apabila aku amalkan maka Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Insyaallah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbaka Allah. Zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Wazhad fima 'indan nas yuhibbaka nas. Dan zuhudlah engkau dengan apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Nanti akan kita jelaskan. Nah, Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pembahasan kita sebelum-sebelumnya, saya sudah sampaikan, setiap ada pertanyaan dari para sahabat, itu selalu pertanyaannya tentang apa? Tentang keutamaan amal, tentang bagaimana mereka bisa masuk surga, tentang bagaimana mereka bisa jauh dari neraka. Itu pertanyaan sahabat. Para sahabat tidak pernah datang kepada Nabi untuk minta harta, minta kaya. Nggak ada. Silakan Bapak Ibu cari hadisnya. Dan nggak sahabat yang sengaja datang kepada Nabi, ya Rasulullah, tolong doakan saya supaya saya kaya. Tolong doakan saya supaya hidup saya ini senang. Maksudnya berlimpah harta. Tidak akan ditemukan satu hadis. Tidak ada hadis. Tidak ada satu riwayat pun yang sahabat sengaja datang kepada Nabi agar didoakan supaya jadi orang kaya. Nggak ada. Tetapi para sahabat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bertanya tentang amalan apa yang paling utama untuk dilakukan. Apa amalan-amalan yang dapat memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Ini pertanyaan para sahabat. Bahkan satu ketika sahabat Rabi'ah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat Ahlus Sufa, satu ketika aku menemani Rasulullah SAW di malam. Aku menyiapkan segala kebutuhan Nabi SAW. Wudhu beliau, air wudhu beliau, kemudian siwak beliau. Jadi para sahabat itu merasa sangat beruntung bisa membantu Nabi SAW. Sediakan air wudhu Nabi, menyiapkan siwak Nabi, rasanya wah segala-galanya. Tidak ada kebahagiaan yang melampaui ketika mereka dapat berbuat untuk Nabi SAW.
Ini para sahabat senang sekali bisa membantu Nabi dan ingin selalu membantu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berebut mereka ingin membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Senang sekali. Karena itu diberkahi oleh Allah Subhanahu. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Rabi'ah, ini Rabi'ah ini laki-laki ya, ibu-ibu jangan mengira ini perempuan. Rabi'ah itu laki-laki. Jadi ada nama sahabat ini namanya seperti perempuan, tetapi dia laki-laki. Siapa pembantu yang menemani Nabi berdagang ke Syam? Maisarah. Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau ibu melahirkan anak, kasih anak Maisarah, namanya itu laki-laki atau perempuan? Nah, itu beda. Nanti mungkin kalau ibu melahirkan anak perempuan, nasi nama anak Rabi'ah. Rabi'ah ini laki-laki atau perempuan? Perempuan, itu nama perempuan sebenarnya itu. Karena ada tamarbutahnya di sana. Ya, maksudnya kalau secara ini itu, tetapi di di Arab ya, di bangsa Arab ketika itu ada nama yang itu seperti nama perempuan, tetapi ini milik laki-laki. Jadi antaranya Rabi'ah, kemudian Maisarah, ya, ada yang lain-lain lagi nama itu. Nah, kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, wahai Rabi'ah, kata Rasulullah, minta apa yang ingin engkau minta. Maksudnya mintalah kepada aku apa yang engkau ingin minta. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di dalam surga. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan sengaja datang meminta, bahkan diminta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mintalah apa yang ingin kau minta. Kata Rabi'ah, ya Rasulullah, aku ingin bersamamu di dalam surga. Terus kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, permintaan yang lain apa? Ya, apa yang kau inginkan? Jadi selain ingin bersamaku di dalam surga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah permintaan yang lain yang kau minta? Apa kata Rabi'ah? Tidak ada ya Rasul. Saya tidak butuh yang lain. Saya hanya menginginkan bersamamu di dalam surga. Ya Allah. Ini seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak Ibu rahmati Allah. Begini para sahabat. Nah, kita kembali kepada hadis ini. Seorang sahabat sengaja datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia katakan? Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal di mana apabila aku amalkan amalan tersebut, maka Allah akan mencintaiku dan manusia akan mencintaiku.
Kata Nabi SAW, zuhudlah engkau terhadap dunia, maka engkau akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lihat di sini. Sebelumnya kita akan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan zuhud. Ada dari Bapak Ibu yang tahu makna zuhud? Apa arti zuhud? Mungkin Bapak ada yang tahu apa makna zuhud? Ya. Di mana seseorang tidak menggantungkan diri atau hatinya pada dunia. Ya, itu salah satu dari definisi zuhud. Sikap hati di mana seseorang tidak menggantungkan hatinya kepada dunia. Ada lagi yang mengatakan bahwa zuhud terhadap dunia itu maksudnya adalah seseorang menjadikan dunia ini di tangannya, tidak meletakkan di hatinya. Ini penting ya, Bapak Ibu Masya Allah, kita memahami ini. Jadi dunia ini diletakkan di tangannya, tidak diletakkan di hatinya. Itu zuhud. Nah, definisi ini itu meliputi baik dia orang kaya maupun miskin. Yang penting dia tidak meletakkan dunia ini di dalam hatinya, dia meletakkan dunia di tangannya. Selama dunia ini dia letakkan di tangannya, tidak dia letakkan di hati, maka insya Allah dunia ini tidak akan mempengaruhi dirinya, tidak akan membuatnya lalai. Tapi ketika dunia ini dia letakkan di dalam hatinya, walaupun dia bukan orang kaya, walaupun dia orang miskin, tapi dunia ini ada di hatinya, maka dia akan lalai dari Allah. Dia akan jauh dari Allah. Dia tidak mungkin taat kepada Allah. Dan kita lihat nanti berapa banyaknya orang-orang miskin nggak taat kepada Allah. Karena mungkin hatinya begitu cinta kepada dunia. Hatinya terpaut dengan dunia. Tapi tak jarang juga orang-orang kaya, ya, alhamdulillah dengan izin Allah, dengan taufik dari Allah, hidayah dari Allah, mereka dekat dengan Allah. Kenapa? Karena harta kekayaan itu dia tidak letakkan di hatinya, tapi diletakkan di tangannya. Terus bagaimana disebutkan tadi, dia tidak menggantungkan hatinya terhadap dunia ini. Jadi dunia ini itu bukan letaknya di hati, di tangan. Apapun yang sifatnya duniawi, itu jangan letakkan di hati. Siapa yang meletakkan dunia ini di hatinya, berarti hilanglah sifat zuhud. Atau dia tidak memiliki sifat zuhud di dalam hatinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antaranya saja, nanti kan kita sebutkan lagi ada definisi-definisi yang lain disebutkan oleh para ulama. Nah, di sini kan ada dua bentuk zuhud yang disebutkan oleh Nabi SAW, zuhud kepada dunia, zuhud kepada apa yang ada di tangan manusia. Zuhud kepada dunia itu maksudnya zuhud kepada kesenangan materi dunia atau pernak-pernik dunia, harta, pangkat dan jabatan, ketenaran, ya, apalagi ya termasuk mungkin wanita dan anak-anak, ya, dan hal-hal lainnya yang sifatnya pernak-pernik dunia, kesenangan-kesenangan dunia. Kalau zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia, apa yang ada pada manusia, ya termasuk sebenarnya harta. Tapi ini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan cinta manusia. Kalau yang pertama itu sifatnya secara umum,
zuhud terhadap dunia. Yang kedua ini yang khusus, zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya apa yang ada pada diri manusia. Ya termasuk harta. Contohnya begini, untuk mendekatkan pemahaman kita, kita tidak meminta-minta kepada orang. Tidak merendahkan diri orang, tidak merendahkan diri kita dengan mengemis kepada mereka. Tidak menampakkan kelemahan kita kepada mereka. Sama sekali kita tidak menampakkan butuh kepada mereka. Ini sikap seorang mukmin. Nah, kalau kita menampakkan sikap ini kepada siapapun, maka insya Allah orang akan senang dengan kita. Kenapa? Salah satu di antara sifat manusia itu bakhil. Bakhil ini apa? Pelit, medit, ya, kikir. Itu salah satu sifat manusia. Mungkin kalau kita meminta sekali, 2 kali, itu masih ditolerir. Tapi kalau terus-terusan minta dan menampakkan kelemahan kita, mengemis-ngemis di hadapan, orang malas jadi dengan kita. Orang tidak mungkin suka dengan kita. Tapi kalau kita tidak pernah menampakkan kelemahan diri kita, tidak pernah meminta-minta kepadanya, dan tidak pernah menampakkan kebutuhan kita kepadanya, walaupun kita sangat butuh sebenarnya, tapi kita nggak pernah meminta-minta dan tidak pernah mengeluh dengan kesusahan diri kita, orang akan senang dengan kita. Ini kunci. Orang akan mencintai kita. Itu si fulan, hidupnya susah. Saya tahu persis hidupnya susah, tapi dia tidak pernah menampakkan kesusahan. Orang akan suka, senang dengan, ya, ada tisu. Orang akan mencintainya. Nah, ini yang dimaksud dengan apa yang ada pada diri manusia. Itu yang dimaksud. Atau juga pujian, sanjungan. Atau juga rasa terima kasih. Rasa terima kasih. Jadi, kita telah berbuat baik. Tapi kita nggak peduli dengan pujian orang. Orang mau memuji atau nggak memuji, kita nggak peduli sama sekali. Kita nggak butuh. Nah, ketika seseorang tidak senang dipuji, itu biasanya akan dicintai dia. Ibu itu, dia nggak mau dipuji. Padahal dia baik banget orangnya. Atau dia tidak terlalu peduli dengan terima kasih dari orang yang dia beri. Karena ada seorang, males saya ngasih si fulanah itu. Nggak pada terima kasih. Ya. Ya kan macam-macam sifat manusia itu kan macam-macam. Ada apa namanya? Ada yang kadang-kadang memang terbiasa berterima kasih, ada yang enggak, ya kan? Kita nah, disitulah dituntut kita memiliki sifat zuhud atau tidak. Tidak butuh dengan rasa terima kasih dari orang yang kita beri, itu namanya zuhud terhadap apa yang ada pada manusia. Tapi ketika kita terlalu mempersoalkan orang ini terima kasih atau tidak dengan kita, orang ini memuji atau tidak, berarti nggak ada sifat zuhud dalam diri. Nah, seseorang pada intinya tidak menampakkan kebutuhan apapun terhadap manusia lain, itu namanya zuhud. Ya nggak butuh pujian, nggak butuh terima kasih, tidak butuh
Yang pada hakikatnya mungkin dia butuh gitu, tapi dia tidak pernah menampakkan. Itu namanya zuhud. Yang nggak butuh harta, siapa yang nggak butuh makan? Siapa yang nggak butuh makan? Ya pastilah. Tetapi dia tidak pernah menampakkan kelemahan dan kebutuhan diri. Itu yang dimaksud. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran dan hadis Nabi ini kita bacakan. Ada ayat-ayat yang memotivasi kita untuk zuhud terhadap dunia. Mana ayat ini isinya adalah mencela orang-orang yang mencintai kehidupan dunia. Dan Allah membandingkan dunia itu dengan akhirat. Di mana dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Di antaranya surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa wa la tuzlamuna fatila. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Jadi Allah mengatakan, wahai Nabi, katakan kepada manusia bahwa kesenangan kehidupan dunia ini hanya sedikit, qalil, bila dibandingkan dengan akhirat. Berapa sedikitnya? Di dalam hadis ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan sedikitnya dunia ini seperti salah seorang dari kalian, kata Nabi, memasukkan jari telunjuknya ke dalam laut. Kemudian dia mengangkatnya. Berapa air yang tersisa di ujung telunjuk itu? Cuman 1 tetes. Ibu pergi ke laut, masukkan telunjuk ke laut, kemudian angkat. Berapa yang tersisa di ujung telunjuk itu? Hanya 1 tetes. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dunia itu yang 1 tetes itu. Sedangkan akhirat ini laut yang luas terbentang. Bisa Bapak Ibu membayangkannya? Bandingan antara dunia dengan akhirat itu perumpamaan yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini makna dari ayat. Qul mata'ud dunya qalil. Kata Allah, sesungguhnya kesenangan dunia itu sangat sedikit sekali. Seberapa sedikitnya? Itu digambarkan oleh Nabi. 1 tetes di ujung telunjukmu itu dunia. Sedangkan laut yang luas terbentang ini adalah akhirat. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, ini motivasi sebenarnya. Motivasi untuk kita supaya zuhud terhadap dunia. Apa yang juga kita bela-belain mendapatkan dunia. Kalau kita harus mengorbankan kesolehan kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena biasanya orang kalau sudah hubbud dunia, mencintai dunia, senang dengan dunia, itu kesalehannya, ketaatan yang kepada Allah terkikis dengan sendirinya. Orang kalau sudah hatinya terpaut dengan dunia, tertanam cinta kepada dunia, maka kesalehan, ketaatan kepada Allah itu terkikis sedikit demi sedikit. Lama-kelamaan itu habis. Maka zuhud itu hakikatnya adalah mengantisipasi sifat zuhud, Bapak Ibu rahmatullah, itu mengantisipasi atau menjaga hati kita ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sifat zuhud itu. Maka disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Saleh bin Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan sifat zuhud itu lebih tinggi dibandingkan dengan sifat wara'. Apa bedanya? Bapak Ibu. Sifat zuhud itu lebih tinggi di sisi Allah dibandingkan dengan sifat wara'. Ada yang bisa menjelaskan? Karena disebutkan oleh para ulama, kalau zuhud, ya wara' dulu. Kalau wara' itu artinya seseorang menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Itu disebut dengan wara'. Atau termasuk yang syubhat. Itu wara' namanya. Jadi ketika seseorang menjauhi perkara-perkara haram, perkara-perkara yang syubhat, itu disebut dengan wara'. Adapun zuhud, dia tidak hanya menjauhi perkara haram dan syubhat, tapi juga yang mubah. Nah kan itu lebih hebat itu. Dia tidak hanya menahan diri dari perkara-perkara yang sifatnya haram, tapi juga perkara-perkara yang sifatnya mubah, bahkan yang halal sekalipun. Apa contoh? Dia memiliki kesempatan untuk mengambil harta ini sebanyak-banyak. Dan itu halal baginya. Bukan yang haram maksudnya. Ini harta halal, mubah baginya, halal. Dia bisa mengambil semaunya. Tapi dia tidak mau mengambil itu. Dia hanya mengambil sesuai dengan kebutuhannya saja. Nah, ini disebut dengan zuhud. Contoh konkret yang bisa dalam kehidupan kita sehari-hari, makan, minum. Dia bisa saja menambah 1 kali, 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali, 5 kali mau nambah. Boleh atau tidak? Nambah sampai 5 kali boleh makan, Ibu? Boleh saja kalau orang kuat sebenarnya. Yang penting jangan mubazir, itu aja intinya. Ya enggak? Yang mubazir. Tetapi dia tidak mau mengambil itu. Dia cuma makan 1 kali dan bahkan enggak nambah. Kenapa? Karena dia mengingat cara makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, makan yang paling baik itu adalah perut ini dibagi 3. Sepertiganya makan, sepertiganya makanan, sepertiganya minuman, sepertiganya lagi, sepertiga lagi untuk bernapas. Nah, ketika seseorang makan masih mempertimbangkan ini, bahkan dia makan tapi masih lapar perutnya. Dia makan, tapi tidak membuat kenyang. Pokoknya dia yang penting perutnya itu ada isinya. Nah, ini disebut dengan zuhud. Padahal dia bisa saja nambah. Atau lauknya nih, lauknya enak-enak gitu. Tapi dia cuma mengambil lauk yang biasa-biasa saja. Padahal lauk banyak banget ini. Dia bisa saja ngambil 1, 2, 3, 4. Tapi dia cuma ngambil 1 dan itu pun yang biasa-biasa saja. Itu disebut dengan zuhud. Dia menahan dirinya dari segala yang diinginkan oleh hawa nafsu. Walaupun itu mubah dan halal. Saya sedang mendefinisikan zuhud ini. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, orang zuhud itu lebih hebat dibandingkan dengan orang wara'. Kalau wara' itu hanya menjauhi perkara yang haram saja atau yang syubhat. Itu mah memang wajib hukumnya kan. Kalau ini nggak wajib. Tidak wajib. Bapak Ibu, kalau dikasih pilihan, ini baju biasa, ini baju mewah dan mahal. Bapak Ibu mau milih yang mana? Yang biasa apa yang mewah? Yang mahal apa yang murah? Yang mahal tentu, ya kan? Nah, di sini menunjukkan sikap zuhud atau tidak zuhudnya kita. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud. Kemudian
hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjelaskan atau motivasi kita supaya kita tidak hubbud dunia, agar hati kita ini tidak terpaut dengan dunia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita agar dunia ini hanya sekedar numpang lewat saja. Jangan kita larut tenggelam, apalagi sampai menjadikan dunia ini sebagai tujuan hidup kita. Jangan. Satu ketika sahabat Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bis-suq wan nasu kanafai. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati pasar, dan sebagaimana biasa para sahabat itu selalu mengeruputi Nabi. Kemanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka para sahabat itu akan mengikutinya. Famarra bijadin asakka mayyitin fatanawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati bangkai seekor anak kambing yang kedua telinganya kecil. Fa'akhadha bi'un. Maka Nabi ngambil bangkai anak kambing, telinganya itu ditarik oleh Nabi ke atas, diangkat. Maqal ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa dari kalian yang mau beli ini 1 dirham? Bangkai anak kambing, telinganya cacat, diangkat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, siapa yang mau beli 1 dirham? Faqalu ma nuhibbu annahu lana bi syai'. Kata sahabat, ya Rasulullah, tidak ada satupun dari kami yang mau membelinya. Buat apa gunanya? Wa ma nasna'u bih. Tidak ada dari kami yang mau membelinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbu anna lahu lakum. Ya sudah, kata Nabi, sekarang nggak usah beli, ini gratis. Tadi kan Nabi minta 1 dirham. Ini anak kambing yang udah mati ini, kalian beli 1 dirham. Kata sahabat, nggak ada yang mau beli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya sudah, kalau nggak mau beli, gratis. Siapa yang mau gratis? Apa kata sahabat? Qal wallahi law kana hayyan kana 'aiban fi. Kata para sahabat, kalau seandainya, demi Allah wahai Rasulullah, demi Allah, kalau seandainya anak kambing ini masih hidup, anak kambing ini cacat. Kalau anak kambing ini masih hidup, anak kambing ini cacat. Li'annahu asak. Telinganya kecil. Fa kaifa wa huwa mayyit. Bagaimana lagi keadaannya ketika anak kambing ini sudah menjadi bangkai? Udah cacat, bangkai lagi. Udah bangkai, cacat lagi. Ya. Nah, ini dua kekurangan yang ada pada kambing tersebut. Sudah cacat, bangkai lagi. Ya, oleh karena itu kata para sahabat, demi Allah tidak ada dari kami yang mau mengambilnya, walaupun dikasih gratis. Apa kata Nabi sesudah itu? Wallahi la dunya ahwal ma'allahi min hadza alaikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh dunia ini lebih hina dalam pandangan Allah. Sungguh dunia ini lebih hina di sisi Allah dibandingkan dengan anak kambing yang cacat yang sudah menjadi bangkai ini dalam pandangan kalian. Ya Allah. Ini motivasi dari Nabi supaya kita tidak mencintai bangkai. Jadi dunia ini lebih busuk dari bangkai, lebih hina dari bangkai. Ini penggambaran dari Nabi SAW. Makanya orang kalau mendekati sesuatu yang hina, mencintai sesuatu yang busuk dan hina, maka dia tidak mungkin untuk menjadi mulia, tidak mungkin terangkat derajat. Maka para pencinta dunia itu rata-rata derajatnya menjadi jatuh dan hina seperti dunia itu. Gimana orang-orang kafir? Maka orang-orang kafir ini kan hina, dina. Kenapa? Karena mereka menjadikan
dunia ini tujuan hidup mereka. Kesenangan dunia itulah yang menjadi tujuan hidup mereka. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, "Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbatan." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau seandainya dunia ini sebanding di sisi Allah Subhanahu wa taala nilainya dengan selembar sayap nyamuk, maka orang-orang kafir tidak akan diizinkan untuk meminum airnya. Apa maksudnya di sini? Apa maksudnya? Kata Nabi, kalau seandainya dunia ini sama nilainya dengan selembar sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan izinkan orang-orang kafir untuk meminum atau meneguk air yang ada di dunia ini. Paham Bapak Ibu maksudnya? Apa? Nabi ingin jelaskan, dunia ini nggak ada harganya. Dunia ini nggak ada nilainya, walau hanya selembar sayap nyamuk sekalipun. Kalau dunia ini ada nilainya, kata Nabi, walau selembar sayap nyamuk, maka Allah tidak akan izinkan orang kafir untuk meneguk airnya. Nah, kok bisa begitu? Iya, karena Allah tidak pernah berikan sesuatu yang bernilai kepada orang kafir. Itu maksudnya. Makanya dunia ini digelontorkan oleh Allah untuk orang kafir. Makanya kita umat Islam jangan iri dengan kesenangan yang dikuasai oleh orang-orang kafir, kesenangan dunia. Itu udah cocok untuk mereka. Pas banget buat mereka. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, ad-dunya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Dunia ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah penjara bagi orang-orang mukmin. Dunia ini penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maknanya itu? Itu udah klop itu bang. Makanya orang mukmin di dunia ini bukan untuk bersenang-senang. Kalaupun mereka diberikan kemudahan oleh Allah dari segi rezeki, jangan bersenang-senang dengan rezeki itu. Kalau Allah mudahkan, lapangkan untuk mendapatkan dunia ini, jangan menggunakan harta benda dunia untuk memuaskan hawa nafsunya, itu yang dimaksud. Tapi gunakanlah dunia ini untuk mempercepat langkahnya untuk menuju akhirat. Gunakanlah dunia ini sebagai sarana untuk membuat dia bisa lebih cepat lagi sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai seorang muslim harusnya seperti itu. Beda dengan orang kafir. Orang kafir memang tujuan hidupnya hanya dunia ini saja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala bukakan kunci-kunci dunia ini untuk mereka dan Allah gelontorkan kepada mereka. Kenapa? Karena dunia ini nggak punya harga, nggak ada nilai. Dan orang-orang kafir cocok dengan sesuatu yang tidak ada nilainya. Maka umat Islam tidak patut merendahkan diri di hadapan sesuatu yang tidak ada nilainya. Umat Islam tidak patut berebut, bahkan sampai menyakiti saudaranya sesama muslim untuk memperebutkan sebuah bangkai. Patut atau tidak? Ya nggak patut. Penjara, kalau orang di penjara itu berarti kan susah gitu. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, kan begitu. Kalau orang dalam penjara kan namanya juga orang dihukum. Nggak ada yang senang-senang. Itu bedanya dengan surga. Kalau surga kan bersenang-senang, apapun.
Jadi di surga itu nanti nggak ada lagi yang haram. Jadi kalau nyebut surga, Bapak Ibu, itu di situ tidak ada yang haram, tidak ada larangan, tidak ada kewajiban. Itu di surga. Makanya nanti disebutkan oleh para ulama, di surga itu nanti tidak ada kewajiban kamu wajib ini, nggak ada. Kamu dilarang ini, nggak ada. Jadi larangan dan perintah itu sudah tidak lagi di surga. Yang ada hanya bersenang-senang. Silakan mau ngapain? Bapak Ibu mau ngapain di surga nanti? Mau minta apa? Mau minta pesawat? Ya mau kemana juga, nggak usah meminta pesawat. Bapak Ibu minta aja kalau mau kemana-mana, minta terbang, bisa terbang. Mantap. Pokoknya apa yang diminta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu mau kemana? Ya nggak usah minta pesawat juga. Jadi kita aja terbang sendiri kemana mau pergi. Semua permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah. Karena dalam surga itu tempat bersenang-senang. Maka orang kafir kan seperti itu. Orang kafir, mana ada bagi mereka haram. Zina halal. Ngambil harta orang. Kalau dia bisa. Halal. Nipu orang halal. Nggak ada batasan. Riba halal. Nggak ada istilah haram. Tidak ada istilah kewajiban bagi mereka. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim di dunia ini, kita terikat dengan perintah dan larangan. Ada kewajiban, ada sesuatu yang haram yang harus kita jauh. Terikat. Ini nggak boleh, kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu nggak boleh begini, kamu. Ini seorang muslim. Sampai-sampai untuk mendapatkan harta benda dunia ini betul diselektif. Yang halal, yang mulia-mulia saja. Sesuai dengan status kita sebagai seorang muslim. Maka seorang muslim tidak patut memasukkan ke dalam perutnya sesuatu yang haram. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hadis dan ayat yang motivasi kita agar kita zuhud terhadap dunia. Sekali lagi, Bapak Ibu, karena hakikat zuhud ini adalah akan membawa kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikat zuhud. Kenapa kita disuruh zuhud terhadap dunia? Dan ini akan mendatangkan cinta Allah Subhanahu wa taala, karena zuhud itu akan membawa kita kepada ketaatan, kesalehan, ketakwaan kepada Allah. Siapa yang menjaga sifat zuhud di dalam dirinya, maka insya Allah Allah akan menjaga kesalehan, ketaatan dalam dirinya. Siapa yang tidak memiliki sifat zuhud di dalam dirinya atau kurang zuhudnya, ya sesuai dengan porsi kekurangan itu pula, maka Allah akan kurangi sedikit-sedikit ketaatan dalam diri. Maka Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling zuhud terhadap dunia. Saya beberapa kali menyampaikan, Nabi itu, Bapak Ibu, bukan nggak punya duit. Nabi kita itu paling kaya sebenarnya. Nah, dari mana dapat duitnya Nabi? Nabi SAW itu duit beliau dari khumus. Apa itu khumus? Khumus itu 1/5 dari total harta rampasan perang. Bayangkan setiap kali terjadi peperangan, kaum muslimin menguasai negeri-negeri yang ditaklukkan. Harta rampasan perang yang sedemikian banyaknya itu, 1/5-nya itu diperuntukkan untuk Nabi. Untuk yatim, fakir, miskin, ibnu sabil. Nanti ada ayat yang menjelaskan tentang hal itu. Disebutkan. Tetapi Nabi SAW tidak mengambil harta tersebut kecuali hanya untuk makan. Makan dan minum untuk diri beliau dengan istri-istri beliau. Dan itu pun hanya sekedarnya saja. Nabi mengambil sekedarnya saja. Padahal harta itu kalau ini kan dihitung misalnya, itu mungkin triliunan gitu. Bayangkan, sekali menaklukkan satu negeri, itu harta rampasan perangnya berapa? Satu negeri ditaklukkan. Satu negara ditaklukkan. Satu wilayah ditaklukkan. Kemudian
harta rampasan perangnya itu ada berapa? Itu triliunan. Nah, seperlimanya setiap kali terjadi peperangan dan berhasil menaklukkan satu negeri, Allah menghalalkan harta rampasan perang itu, dan untuk Nabi SAW itu seperlimanya. Bayangkan, tak terhitung juga. Tapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak mau mengambil ini kecuali hanya untuk makan dan minum saja. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, sejak kami hijrah ke Madinah, sejak saat itu kami sering tidak mendapatkan makanan. Kami sering lapar. Ini pengakuan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya Allah. Padahal kan harusnya setelah hijrah itu hidupnya harusnya kan makin enak itu. Karena memang sudah terhindar dari penindasan, terhindar dari teror, terhindar dari ancaman, terhindar dari orang yang menyakiti. Ya enggak? Kan selama di Mekah kan Nabi SAW dan keluarganya betul-betul jadi sasaran empuk oleh orang musyrik pada saat itu. Ketika Nabi SAW tiba di Madinah, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu hidup sudah mulai aman, kaum muslimin sudah mulai stabil, kekuasaan di tangan Islam pada saat itu. Nah, harusnya seiring sejalan dengan ini kan harusnya ekonomi kan semakin membaik. Dan memang begitu keadaannya, alhamdulillah. Tetapi ternyata Nabi kita Muhammad SAW tidak mau ternyata memanfaatkan kesempatan itu untuk bersenang-senang. Apakah itu dengan pakaian yang mewah ataupun dengan makanan-makanan yang enak. Silakan Ibu baca nanti kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab zuhud 1, bab zuhud, kemudian bab keutamaan lapar, keutamaan miskin, keutamaan merasa cukup dengan yang sedikit dari makanan, minuman, pakaian, dan lain sebagainya. Itu bab khusus itu. Dan saya kebetulan sedang membahas itu ya. Saya membahas kitab Riyadhus Shalihin ini. Ini secara kebetulan aja nih pembahasan ini nih, saya sedang membahas tentang bab itu. Bab zuhud, bab keutamaan lapar, bab merasa cukup dengan yang sedikit. Nah, itulah Nabi kita Muhammad SAW. Padahal dia bisa saja berfoya-foya. Nabi SAW bisa saja beli baju yang mewah, makanan yang bikin rumah yang dia nggak mau ternyata. Itu hak beliau kalau beliau mau. Tapi beliau sengaja tidak mengambil itu. Nah, ini yang disebut dengan zuhud. Dan ini diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq zuhud. Para beliau termasuk sahabat yang paling kaya. Dan beliau nggak mau berpoya-poya. Abdurrahman bin Auf zuhud. Para beliau termasuk sahabat yang paling kaya. Utsman bin Affan zuhud. Para beliau termasuk sahabat yang paling kaya. Jadi mungkin pakaiannya agak sedikit beda dari yang lain, biasalah orang kaya, ya kan? Beda dikit pakaiannya gitu. Ya. Tetapi hatinya sangat zuhud dan sama sekali tidak terpaut dengan harta kekayaan yang ada di tangan mereka. Dan sahabat-sahabat lainnya, Umar bin Khattab tuh kaya sebenarnya. Cuma dibandingkan dengan Abu Bakar, dengan Abdurrahman, dengan Utsman, memang di bawahnya gitu. Maka dia tidak disebut seperti orang kaya banget. Yang kaya banget itu yang seperti sahabat ini. Masuk Khadijah dulu sebelum beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta kekayaan Khadijah dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian di generasi berikutnya ada generasi tabi'in. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar nama ulama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala salah satu ulama panutan dari umat Islam ini. Beliau ini sangat kaya. Kenapa dikatakan sangat kaya? Setiap terjadi akan terjadi peperangan, beliau termasuk yang mendanai peperangan tersebut. Perang didanai
Itu duitnya berapa gitu. Membiayai perang dibiayai. Setiap tahunnya beliau memberangkatkan puluhan jamaah haji. Berikut nanti membeli hadiah untuk keluarganya, beri ini segala macam. Semuanya. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak kenal dengan beliau. Ketika beliau datang di tengah-tengah kaum muslimin, maka keadaannya tidak berbeda dari orang-orang miskin. Padahal beliau adalah orang yang sangat kaya. Nah, ini yang disebut dengan zuhud. Jadi harta kekayaan itu betul-betul di tangannya, tidak di dalam hatinya. Kalau harta kekayaan ini di tangan, dia kapan pun dia akan memberikan harta ini untuk Allah, untuk agama Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah. Ini suri tauladan yang kita dapati di dalam kehidupan Rasulullah, para sahabat, dan para ulama, dan ulama-ulama lainnya. Sehingga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, orang-orang terdahulu, katakanlah seperti para sahabat, mereka ini sebenarnya diberikan oleh Allah kunci-kunci untuk mendapatkan dunia. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Mereka lebih memilih hidup sederhana, hidup apa adanya. Sehingga dikenal para sahabat itu kan orang-orangnya banyak yang miskin. Para sahabat itu banyak yang miskin. Hanya satu dari satu. Hanya segelintir dari mereka itu yang hidup kaya. Tapi selebihnya mereka lebih memilih. Itu pilihan mereka gitu. Itu pilihan mereka untuk hidup sederhana, hidup apa adanya, qanaah dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Itu kebanyakan dari para sahabat. Sehingga demikian terpelihara ketaatan mereka, terpelihara kesalehan mereka, ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu. Saya mau tanya, Bapak Ibu, kalau disuruh milih kaya atau miskin? Ketika kita diajukan pilihan seperti itu, mungkin tidak ada satupun dari kita yang mengingat ya. Ketika kita miskin, kita masih taat kepada Allah. Giliran nanti kita kaya, apakah kita masih taat kepada Allah? Nah, itu yang ini. Ya, kita bisa saja menjanjikan, insya Allah, itu kata kita ya. Tetapi kebanyakan manusia, ketika dia susah, dia taat kepada Allah. Giliran dia senang sedikit saja, sudah berubah. Itu kebanyakan. Maka betul apa yang disebutkan oleh para ulama. Hanya sedikit dari manusia yang mampu lulus ujian ketika diuji dengan harta. Ketika dia diuji dengan kemiskinan, dia mampu menghadapi itu. Tapi giliran dia diuji dengan kesenangan, dengan harta, subhanallah, maha suci. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka zuhudlah terhadap dunia. Siapa yang ingin dicintai oleh manusia, maka zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Jangan meminta-minta kepada manusia. Jangan menampakkan kelemahan diri kita kepada manusia. Jangan merengek-rengek kepada manusia. Karena manusia nggak suka direngek-rengek. Kalau mau merengek-rengek kepada Allah. Kalau mau meminta, mintalah kepada Allah. Karena Allah sangat senang diminta. Allah sangat senang kita suka meminta. Setiap saat meminta. Mintalah setiap saat. Allah makin senang. Setiap saat meminta. Makin senang. Tapi kalau manusia nggak suka diminta. Manusia tidak suka diminta. Bagaimanapun, salah satu sifat manusia akan muncul. Ya, ketika sering meminta, menampakkan kelemahan, sedikit-sedikit ngeluh. Jadi hati-hati Bapak Ibu, saya selalu mengingatkan. Jangan sekali-sekali ya menampakkan kelemahan kita, kebutuhan kita kepada orang lain. Apalagi setiap saat ngeluh.
dikit-dikit ngeluh, cerita dikit-dikit ngeluh. Itu nggak boleh. Males orang lihat kita. Ujung-ujungnya ya orang akan menjauhi kita. Akan tetapi sebaliknya, tampakkan ketegaran kita. Tampakkan kekuatan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan tawakal kepada manusia, tapi tawakal kepada Allah. Sehingga dengan demikian insya Allah kita akan dicintai oleh manusia. Dan qanaah tentunya, qanaah ya. Qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, kita ini kan menjadi lemah itu karena tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Padahal udah cukup sebenarnya. Tapi karena dia rakus, tidak pernah merasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah. Seberapapun diberikan kepadanya, selalu merasa kurang. Akhirnya ketika ketemu orang lain, dia ngeluh, dikit-dikit ngeluh, ya dikit-dikit menyebutkan kekurangan dirinya. Buat apa gunanya? Males orang dengarnya kalau gitu. Sehingga kita tuh akhirnya dibenci jadi. Maka betul kata Nabi, zuhudlah terhadap apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Kalau kita ingin menampakkan kelemahan, maka nampakkanlah kelemahan itu kepada Allah. Kalau kita ingin meminta, maka mintalah kepada Allah. Kalau ingin menampakkan kebutuhan, tampakkan kebutuhan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah Allah akan memberikan. Kalau kita terlalu banyak berharap kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Allah, kita nggak pernah kecewa. Kalau kita banyak meminta kepada manusia, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita banyak meminta kepada Allah, insya Allah kita akan bahagia dan tidak akan pernah kecewa. Inilah hakikat zuhud, ya. Baik itu zuhud terhadap dunia maupun zuhud terhadap apa yang ada di tangan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Ini bahasan kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Saya persilahkan Bapak Ibu kalau ada yang perlu diskusikan, mungkin apa? Ibu-ibu yang bergabung di Zoom juga kalau mungkin ada pertanyaan mungkin dikirim ke Bu Yayen kali ya pertanyaannya. Oh iya, Masya Allah, Ustadz. Mungkin mau langsung silakan Ibu. Apakah suara Kalau saya pertanyaan terdengar mau Ustadz ya? langsung Iya, Masya Allah Ustadz. silakan. Pemaparannya luar biasa yang mengenai juhud ini. Mohon suaranya dikerasin dikit Ibu, suaranya Ibu. Oh iya, ya Masya Allah Ustadz, pembahasan tentang juhud ini luar biasa Ustadz. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa bersikap juhud ini di tengah situasi dunia yang penuh dengan hedonisme ini, dengan pamer, dengan flexing dan segala macam Ustadz. Mudah-mudahan Allah memenuhi hati kita dengan sikap qanaah ya Ustadz. Cukup dengan rasa cukup dengan yang sedikit insya Allah. Mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya, tafadholi ibu-ibu yang di Zoom bisa raise hand atau langsung dibuka mikrofonnya. Iya, silakan Ibu. Mungkin ibu-ibu yang ada di studio. Oh, Pak, silakan mungkin kalau ada yang perlu kita di studio ya. Silakan. Saya bacakan satu ini untuk memancing. Ada ayat Allah yang terdapat dalam surah Al-Fajr. Ayat berapa itu? Saya lupa. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Adapun manusia, ada yang apabila dia diuji oleh Tuhannya, idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'ama,
maka Allah muliakan. Allah berikan dia kesenangan. Fayaqulu Rabbi akraman. Apa yang dia katakan? Tuhanku memuliakan aku. Jadi ketika Allah berikan dia harta banyak, Allah berikan kesenangan, Allah bukakan pintu-pintu rezeki untuknya, dia katakan Allah lagi memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah. Sebaliknya, ketika Allah mengujinya dengan membatasi rezekinya, Allah sempitkan jalan-jalan rezekinya, Allah susahkan dia untuk mendapatkan rezeki. Apa yang dia katakan? Allah lagi menghina. Allah lagi merendahkan dan menghina. Subhanallah, Maha Suci Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa benar begitu? Ketika seseorang diberikan harta, Allah lagi memuliakannya. Ketika Allah menyempitkan rezeki, Allah lagi menghinanya. Benarkah begitu? Tidak. Kalau seperti itu berarti yang mulia hanya orang kaya saja kan? Berarti kan? Nah itu dia. Ini salah cara berpikir begini. Jadi maksudnya apa? Ini Allah ingin mengatakan bahkan orang miskin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan orang-orang kaya yang mereka dilalaikan oleh harta benda. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya, khusus bagi kita sebagai seorang mukmin, sengaja, saya lupa ayatnya itu secara sengaja rezeki kita ini dibatasi supaya apa? Supaya mungkin ketaatan kita terjaga. Jadi dengan kondisi kita seperti saat ini kita masih tetap taat kepada Allah. Nanti kalau Allah naikkan volume rezeki kita, bisa jadi kita nggak taat lagi kepada Allah. Itu yang kita lupa. Jadi jangan dikira kalau nanti hidup kita berubah, kita mesti tetap taat kepada Allah. Siapa bilang? Saya sudah sampaikan tadi. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala gelontorkan rezeki ini kepada kita, bisa jadi kita ini menjadi kufur seluruhnya. Banyak yang kufur. Karena kebanyakan, mohon maaf, karena kebanyakan orang-orang yang diberikan, yang dimudahkan rezekinya oleh Allah, mereka bukanlah orang-orang taat. Mohon maaf saja orang-orang kaya. Itu kenyataan. Saya banyak kenal dengan orang-orang kaya. Tetapi yang saya kenal dia orang yang bertakwa itu tidak banyak. Hanya bisa dihitung dengan jari. Saya ngaji di satu masjid. Saya tanya, ini Pak pengurusnya mana? Oh dia sibuk, Ustaz. Sibuk kenapa? Bos batu bara. Rumahnya persis di depan masjid. Ya memang nggak berjarak, sudah ada lapangan. Tapi nggak pernah datang ke masjid. Apa tiap hari di batu bara? Kan nggak mungkin. Ya kan? Itu saya tanya kepada jamaah. Apa di kajian saya saja yang nggak datang? Apa ketika giliran hari saya yang ngaji di sini saja yang nggak datang? Enggak, katanya memang tiap hari nggak datang ke masjid. Bayang nggak, bos batu bara duitnya berapa gitu? Ya kan? Subhanallah, Maha Suci Allah. Pokoknya jadi orang-orang kaya yang saya kenal bukan ahli masjid dan bukan orang yang saleh yang taat kepada Allah Subhanahu. Kita tidak menafikan ada orang-orang kaya yang saleh taat kepada Allah. Alhamdulillah. Ya, artinya dia lulus di ujian itu gitu maksudnya. Jadi jangan kita melihat seperti dulu di zaman Nabi Musa ada Qarun.
Apa kata orang-orang ketika melihat Qarun dan harta yang begitu melimpah? Enak ya jadi Qarun katanya. Kemana-mana dikawal, harta melimpah, rumah megah, ya, harta menumpuk, ya, ya. Kuncinya aja itu harus dibawa pakai onta, Pak. Karena kalau dipikul oleh manusia nggak kepikul tuh kuncinya saking saking banyak dan beratnya. Kalau dipikul oleh manusia itu nggak kepikul. Jadi harus ontak yang bawa itu. Kunci itu kuncinya doang bukan hartanya. Kuncinya saking banyaknya harta gitu. Itu kunci pintu maksudnya. Kuncinya. Dia mengira kalau jadi seperti Qarun itu enak. Tidak lama sesudah mereka menyebut itu, Allah tenggelamkan Qarun ke dalam perut bumi. Apa kata mereka? Untung kita tidak seperti Qarun. Ya, jadi memang orang kaya yang bahagia dunia akhirat itu, yang mendapatkan rahmat Allah, itu orang kaya yang taat kepada Allah. Nah, boleh kita iri kepada mereka. Sebenarnya yang kita iri itu bukan hartanya yang banyak, tapi kedermawanannya, kesolehannya, ketakwaannya kepada itu yang kita irikan sebenarnya. Jangan hartanya yang banyak. Karena kalau hartanya yang banyak saja, jadi Qarun kita akan binasa dengan harta tersebut. Sekali lagi, kemuliaan itu bukan terletak pada harta, tapi terletak pada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan tertipu dengan orang-orang kaya senang gitu. Jangan tertipu. Ya. Karena apa kata Nabi? Orang miskin lebih dulu masuk surga 500 tahun dibandingkan dengan orang kaya. Itu sahih hadis. Orang-orang miskin, kata Nabi, lebih dulu masuk surga 500 tahun dibandingkan dengan orang kaya. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya lagi, Bapak Ibu mau jadi kaya atau miskin? Kaya dan suhud. Kayaknya tetap mau kaya juga, Pak. Ya. Tapi Bang harapan kaya, tapi soleh, taat ya kepada Allah itu maksudnya ya. Iya. Allah a'lam bishawab. Ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Kesempatan terakhir saya berikan, kalau tidak ada, ya alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini sudah paham semua ya. Ya. Ya, ini bahasan kita sebenarnya ya banyak sekali perkataan para ulama yang tidak saya baca di sini. Para ulama salaf dari kalangan tabi'in dan tabi'in ya, bagaimana mereka mendefinisikan zuhud dan bagaimana mereka mempraktikkan zuhud dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita hanya berusaha untuk memakaikan sifat zuhud di dalam diri kita sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau zuhud seperti Nabi, pasti kita nggak bisa. Zuhud seperti para sahabat, kayaknya nggak sampai hari kiamat kita nggak akan bisa. Tetapi kita mencoba untuk memakaikan sifat zuhud dalam diri kita ini sesuai dengan kemampuan diri kita masing-masing. Gitu. Kemampuan kita masing-masing. Jadi mulai dari hal-hal kecil, Bapak Ibu, misalnya seperti makan yang saya katakan tadi. Ketika kita memiliki kesempatan untuk makan enak dan banyak, tapi kita tidak mengambil itu. Justru kita makannya ya biasa-biasa aja, kemudian sedikit makannya. Karena silakan Bapak Ibu bandingkan. Mana yang lebih terjaga kesolehan dan ketaatan kita, perut kenyang atau perut lapar? Perut lapar. Makanya puasa ini dipuji oleh Allah karena itu. Karena orang yang perutnya lapar itu biasanya terjaga ketaatannya terus. Orang kalau sudah kenyang, pikirannya kemana? Nerawang. Orang kalau sudah kenyang itu pokoknya menerawang kemana-mana yang indah. Udah males ibadah juga udah males biasanya. Makanya Rasulullah SAW itu sering lapar.
Itu rahasianya. Makanya saya anjurkan Bapak Ibu baca kitab Riyadhus Shalihin bab keutamaan lapar itu. Keutamaan miskin dan lapar. Itu ada bab khusus. Karena lapar itu selalu memotivasi seseorang untuk taat pada Allah Subhanahu. Kalau Bapak Ibu tidur malam dalam keadaan lapar, insya Allah gampang bangun malam. Ini serius. Tapi kalau Bapak Ibu tidur dalam keadaan kenyang, boro-boro sholat tahajud, sholat subuh pun lewat biasanya. Kalau perut kenyang. Nah itu bedanya, silahkan beda. Nah ini kaitannya dengan sifat zuhud yang saya sebutkan tadi. Maka orang yang menahan dirinya dari dunia ini, walaupun itu sifatnya mubah dan halal, insya Allah ada balasan setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan jaga hati kita, insya Allah. Allah Ta'ala a'lam. Semoga Allah mencintai kita. Semoga orang-orang yang ada di sekeliling mencintai kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa sallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Insya Allah luar biasa Ustaz. Ya, Insya Ibu. Allah. Ya tinggal pengamalannya, Masya Allah Ustaz. Ya, insya Allah mudah-mudahan Masya kita Allah. bisa mengamalkannya, insya Allah. Amin, amin. Jazakallah khair Ustaz. Ya ibu-ibu, alhamdulillah ya telah selesai kajian kita hari ini. Alhamdulillah, jazakumullah khair semuanya, terutama kepada Ustadz, jazakallah khair. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa ikutan lagi kajian dari Ustadz ya, yang kita selenggarakan secara Zoom dan streaming YouTube insya Allah. Ya, alhamdulillah kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha